Seminggu. Berarti umurnya kiprok pirang tahun? Yo, rong tahunan toh? Iya. Rong tahunan toh? Paling saya yakin nih, paling badan. Yo, badanku. Oh. Delok di Tatora 17. Ya semua coba yo. Ya coba ae ngesek. Iya. Iki yo, oh mau tinggal? Oh iya ya wes siap. Ya. Nanti nomorku to ora? Senapan ra duwe nah disikik ngono ae ya siap. Terus ngene iki gampang janji dengkol gampang ngono ae mesti gampang. Iya. Iya. Helm in kiproke Fish Air. Ternyata mogok oleh rong tahun kayak mogok. Duwe nomorku 037. Oh siap 037 buntute. Oke ya. Oke. Engko sik nggone urung ono yaan. Tak gelekno nggone siap. Yos. Wis karyane dhewe paham. Ya. Sok buka iki. Oh, iya. Di sini mati. Ya. Wis najike no. Wis motoris dibuka. Tidak tahu ini akinya mati atau pengisiannya yang mati. Nah, ini adalah cerita lama. Yo. Cerita lama. Motor ini 2 tahun yang lalu mogok. Al-kisah kiproknya yang meninggal dunia. Ya terus kita modifikasi pakai Krypton, pakai kiprok Posuan ya, Mio ya, Mio, pakai Mio original copotan dari motor saya Mio jelek gitu loh. Saya dapat motor jelek Mio, saya copot, saya tukarkan pakai ini, saya tukar ke, saya aplikasikan ke sini. Pertama nih pakai KVB ya, kita pakai KVB, tapi ragu. Kalau KVB itu kan punya kelemahan pada diodanya sering tidak kuat loh mas ya. Ya saya takut itu tidak kuat. Nah makanya saya pakai Mio. Saya pakai Mio itu terkenal pengisiannya ini lebih ampernya lebih tangguh daripada KVB. Kalau KVB itu sering lampunya regulasinya bagus tapi pengisiannya putus di diodanya. Nah ini saya aplikasikan maka pakai punya Mio. Nah pakai Mio. Oh muni. Nah, motor bunyi. Tapi kok wis ngasep ki? Oh, panjene motor digawe geblasukan ya. Iya ngebul. Ya gak apa-apa wis. Makane businya mati. Katanya tadi kan kata orangnya baru seminggu mogok. Ah, berarti pengisiannya masih jalan. Cek pengisian masih jalan, mungkin akinya yang bosok. Nah, atau mungkin ini mantan didobel sampai keok-keok sampai apa ya? Sampai akinya habis begitu nggak bisa bunyi, wong businya nggak diganti. Ya sampai apa? Terus dibiarkan hidup. Afone meter ki nok nggone avometer nok nggone anu. Nok nggone etalase ya. Di etalase. Bejat-bejatan to, Mas. Pedawa ngomong paloni ku. Nah, tahu lur. Wah, ini penggawean kena modifikasian yo, yang ini lur. Beli, nah, beli apa? Shock breaker 200 harus merusak rangka. Ya, hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Mau bagaimana ya terserah Anda. Siapa piro mas? Kondisi kosong kok. Oh iya, sampean ngalas ya mbak. Kok ndak kena asap. Naik tapi. Ini tidak bisa naik, bisa jadi ya. Bisa jadi akinya short. Bisa jadi akinya short. Coba stopan ini delok ngono nyala.
stopan LED lagi ya? LED apa lagi? LED kayak LED kok. Ini kondisi kosong, bisa jadi akinya setengah shot. Ya jalan satu-satunya ya itu coba aki baru. Tapi yang jelas bisa bunyi itu kan berarti kan sistemnya masih bisa berjalan. Mau resnya nyala belas sih mah ya. Ya lambat laun naik. Ya, alirannya terlalu kecil ya Mas ya. Aliran terlalu kecil jadi naiknya air juga lama. Coba buka nih. Buka. Ya. Kita mau kasih lihat di mana posisi barangnya. Ah iya, wis mumpung anu tak terang nih pisan. Jadi ini kan ada gulungan ya. Biasanya kan naik satu ya. Naik cuman satu. Gitu. Naik cuman satu lah. Itu kita harus bikin dua. Harus bikin dua. Yang satu yes bikin kayak Foswan gitu, bikin putih sama bikin merah, sama bikin kuning. Ora ketok ki ya posisine iki proke ndi? Saya ketok ki proke. Takutnya udah diganti sama orangnya. Oh iya, masih lama, barang lama keluaran baru ya. Ini jadi ya oke, ini kiprok pakai kiprok apa? Mio ya, pakai kiprok Mio. Pertimbangan saya pakai kiprok Mio ya, satu karena ini bolam ya. Bisa mas kakel itu. Oh ada. Nah, karena ini bolam ya, bolamnya pun masih nyala. Coba saya sampean delok. Biasanya bolamnya nyala, pengisiannya malah banter. Nah, salah satu pertimbangan saya pakai kiprok Mio karena ini memakai bolam. Saya nggak pakai Tiger ya. Kalau Tiger itu nanti naik jadi ya, naik pelan. Memang tidak surplus ya. Memang saya dari awal memang tidak surplus, tapi meyakini bahwa itu barang ini bisa pekerjaan nyatanya 2 tahun baru mogok ya. Dan mogoknya pun bukan karena faktor pengisian, karena apa, businya mati. Memang motornya ngebul. Berarti ya iki ngene iki. Sampean coba apa bantu pakai cas biasa. Lihat aki ini masih bagus atau enggak. Nanti kalau bagus ya berarti masih bisa dipakai, kalau nggak bagus ganti baru. Wis ngono ae. Ya, berarti sistem ini masih mampu ngangkat dengan beban penuh ya. Lampu nyala, motor bunyi, semua nyala kan dia masih bisa hidup, itu kan berarti kan beban penuh. Digas kan masih naik, walaupun seharusnya yang bagus itu posisi sekitar lah 5.000 itu harus surplus harusnya. Ini enggak, ini kurang surplus ya. Memang dari awal saya tahu kalau ini kurang surplus, tapi tidak pernah bermasalah dengan pengisian. Oke, sakat dulu. Oh, enggak. Saya terangkan. Nah, jadi begini, apa ya, saya ngambil kertas dulu.
Saya ngambil kertas dulu. Jadi kan istilahnya gulungan itu kan, gulungan 10 itu kan, nah, pertamanya kan gini ya, yang satu nempel bodi mungkin, yang satu ke atas. Nah kita bikin, oh sorry, ini sama-sama ke atas kalau nggak salah, seingat saya ke atas sama-sama. Nah akhirnya ini kita bodikan, ya. Nah kita ambil di dua kern, dua sebelum terakhir. Ini kan yang naik ya, yang naik. Nah ini kita bikin putih. Nah yang kuningnya kita ambil dua sebelum ini, dua sebelum yang terakhir. Nah ini kita bikin kuning. Ya jadi bikin kabel sendiri. Yang kabel ini yang jarinya dulu naik, kita buat ini, kita jadikan kabel kuning. Nah ini kita masakkan, nah, gitu. Jadi kita putus atau kita angkat, kita putus, ya begitu ceritanya. Jadi begini. Akhirnya ya sama seperti biasanya kiprok itu kan ada 4 ya, ada 4, yang plus ya, yang putih, yang kuning, yang nah, ini kalau ground, kalau green ya. Modelnya gini ya, ini kan jadi ini ya sama saja, ini masa, ini plus, ini kuning sebagai acuan regulasi, yang putih yang dijadikan pengisian. Nah dalam hal ini saya modifikasi, ini kurang ke bawah ya, dan gulungannya juga kurang gede kalau dipakai lampu 2. Tapi saya meyakini waktu itu masih surplus karena motor itu tidak selalu stasioner. Kalau stasioner minus mas, sudah saya ukur stasioner minus, tapi ketika dia 6.000, nah itu sudah mulai surplus. Nah jadi ketika surplus itulah saya anggap bahwa motor itu tidak kurang setrume, mangane ora kurang. Nah begitulah ceritanya, saya yakini, dan akhirnya ya berhasil sampai sekian tahun tidak pernah bermasalah dengan pengisian. Ini tadi juga datang, saya kaget sebenarnya. Saya pikir kerjaan saya sudah zong, ternyata masih bagus. Ya, alasan modifikasi dulu mas ya, dulu kiprok itu sekitar 2 tahun yang lalu. Kiprok helm ini tuh kan mahal mas ya. Saya cari teman-teman ya enggak ada yang punya. Ya akhirnya motor begitu aja ya wis sak modifikasi asal bisa gitu aja, ceritanya begitu. Dan ternyata alhamdulillah masih bisa pakai sampai saat ini, walaupun istilahnya lesu-lesu titik ning kebutuhannya tetap terpenuhi. Ya, kurang mangan sidik. Oke. Kita simpulkan apapun caranya ya. Ini adalah magnet. Ini magnet, ini sepul ya. Yang sebelumnya itu cuman punya massa dan punya kabel putih ya. Kabelnya putih masuk ke kiprok langsung, massanya langsung ke bodi ya. Terus kita bikin kuning. Ini 2 pul sebelum terakhir, sebelum putih ya. Kita bikin kabel keluar. Nah, menuju ke kiprok bagian kuning. Nah, ini kita gunakan bekas kabel massa yang tidak terpakai karena masanya kita sudah hubungkan langsung dengan bodi. Terus, nah, kiprok kan masih ada 1 kaki ya, yang merah, pengisian. Merah itu pengisian. Nah, itu kita masukkan ke aki sama ke sistem FI. Ke aki itu kabel merah, ini yang merah ada kuningnya itu. Oke, paham ya? Tak ulang. Magnet berputar, ada setrum, masuk kuning jadi lampu, ke putih jadi pengisian, masuk ke aki sama sistem FI. Oke, semoga sudah jelas. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.